Alright, ya sekali lagi selamat malam, terutamanya bagi mereka yang akan menonton lewat YouTube offline. Semoga Anda diberkati dengan firman Tuhan pada malam ini. Ya, malam ini saya akan kongsikan Christmas series dan ini message yang pertama saya akan bawakan kepada kita malam ini. Tajuk khotbah saya malam ini adalah Jadilah Padaku. Itu dipetik daripada Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Okay? Saya mau kita lihat di dalam Alkitab kita. Okay? Mungkin karena waktu biasa saya khotbah bahasa kebaktian online kita hanya 30 menit begitu. Jadi saya tidak akan baca semuanya ini dari ayat 26 hingga ayat 45. Saya percaya banyak di antara Anda sudah membaca porsi Alkitab ini. Atau kalau tidak, Anda boleh ikut buka Alkitab Anda dan ikut sendiri karena saya akan petik ayat-ayat yang kita mau baca ya saudara. Jadi saya mau dorong Anda untuk buka Alkitab, siapkan Alkitab Anda. Alright? Dan kita mau baca firman Tuhan. Amen. Biar saya buka dulu di sini supaya senang nanti. So, Lukas 1 ya. Dari ayat 26. Lukas. Buku Lukas adalah buku yang memberikan kita naratif ya. Naratif tentang kelahiran Yesus bersama dengan buku Matius, karena buku Markus dia langsung masuk ke dalam permulaan pelayanan Tuhan Yesus ya, dan buku Yohanes juga sama, dia tidak memberikan kita naratif ya, tetapi dia langsung memberikan kita tentang kehidupan Yesus ya dari semula ya, dari semula. Tetapi buku Matius dan Lukas dia memberikan kita naratif tentang kelahiran Yesus, tetapi buku Lukas memberikan kita lebih banyak informasi, ya, lebih banyak informasi, right? Karena buku Injil ini dia ada emphasis ya tersendiri. Matius dia ada emphasis tersendiri, Markus, Lukas, Yohanes mereka masing-masing ada emphasis sendiri tersendiri tentang Yesus, kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, misi Yesus. Jadi dalam Lukas, saya ambil ini di dalam Lukas karena kita mendapati kehidupan ataupun tentang diri Maria dan respon Maria tentang lawatan Tuhan dan firman Tuhan kepada dia. Di ayat 38, Lukas 1 ayat 38, katanya di sini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat ini pun kita boleh bahaskan ya dengan banyak. Tapi saya mau ikut apa yang saya siapkan di sini, saudara-saudara, supaya kita akan mengerti tentang message ini. Message ini katanya, jadilah padaku. Dan ini adalah respon Maria kepada malaikat yang telah dikirim kepada dia. Dan saya percaya respon ini untuk Christmas pada tahun ini, saudara. Christmas yang akan datang atau musim Christmas ini. Karena kita berada di dalam bulan Desember, bulan yang terakhir untuk tahun ini, tahun 2023. Dan kalau kita lihat kembali, apakah yang sudah kita capai? Apakah yang sudah kita alami di dalam kehidupan rohani kita, alright? Dan atau kehidupan kita, bukan rohani saja, tetapi keseluruhan hidup kita di tahun 2023. Kalau kita tanya soalan, apakah progres kemajuan yang saya alami? Apakah pengalaman saya di dalam Tuhan atau hidup saya di dalam Tuhan? Apakah apa yang saya lihat yang berubah, yang maju atau bertambah dalam hidup saya? Nah, ini bulan yang terakhir, jadi ini adalah bulan yang tepat, yang ya pas untuk kita mula merenungkan ya tentang kehidupan kita.
Karena kita akan masuk di dalam tahun yang baru lagi. Kita akan melalui 365 hari lagi untuk tahun hadapan saudara. Jadi penting bulan ini adalah untuk kita merenungkan atau contemplate or meditate supaya apa yang kita putuskan, apa yang kita ingini, yang kita rencanakan, a decision that you make, alright, a resolution that you make, akan berhasil di tahun hadapan, saudara. Karena kita ini umur semakin meningkat. Kita bukan makin muda, semakin meningkat. Jadi kita harus bertambah, jangan tambah umur saja. Banyak orang bertambah juga, tapi tambahnya lain. Bertambah perutnya, bertambah buncit, ya. Kepalanya bertambah botak, bukan bertambah rambut, tapi bertambah botak. Kedut kulitnya bertambah. Giginya bertambah kurang. Right? Jadi banyak bertambah juga di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mau itu, saudara-saudara. Kita mau sesuatu yang realistik. Kita mau sesuatu yang nyata. Di mana kita maju dalam hidup kita. Terutamanya di dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Jangan sia-siakan bulan ini. Dan jangan kita sia-siakan lagi tahun yang akan datang, tahun 2024. Biarlah kita menjadi seperti Maria yang berkata kepada Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku. Malam ini biarlah firman Tuhan ini berbicara di dalam kehidupan kita. Ya, biar dia menjadi suatu firman yang pribadi dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Kita berseru kepada Tuhan, jadilah kepadaku Tuhan, menurut perkataanmu. Kalau kita lihat Maria, sesuatu yang luar biasa. Maria ini dia mengalami lawatan Tuhan di usia yang muda sekali. Kebanyakan ahli-ahli Alkitab atau Bible scholar, Bible scholar mereka bersetuju memberitahu kepada kita bahwa Maria berada di dalam umur 13 dan 14 tahun. Itu begitu muda. Kalau kita lihat anak-anak muda hari ini, 13-14 tahun itu, saudara, begitu muda. Dan kalau kita lihat orang-orang muda hari ini, kita bilang, kita susah mau percaya, susah mempercaya. Kadang-kadang kita susah, begitu susah memberikan mereka tanggung jawab karena kita bilang dia muda. Dia muda. Tapi kita tidak tahu kemampuan mereka. Kita tidak mengerti. Hanya Tuhan saja. Dari Tuhan melihat Maria, dia percaya bahwa Maria boleh, dan boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengandungkan Yesus dalam kehidupan, dalam rahimnya, dan melahirkan Yesus, Sang Mesaya, untuk membawa keselamatan dan penebusan bagi manusia. Haleluya. Nah, kebanyakan orang yang dipanggil Tuhan itu, saudara-saudara, kebanyakan mereka, hamba-hamba Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab, tapi kebanyakan orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, sebenarnya mereka sendiri pun tidak percaya diri mereka. Mereka sendiri tidak percaya bahwa mereka ada kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tetap memilih mereka. Tuhan tetap memanggil mereka. Kenapa? Karena Tuhan mengenal mereka. Tuhan mengenal kita. Tuhan kenal hati kita. Tuhan tahu karena dia yang menciptakan kita. Dia tahu rencananya dalam hidup kita. Dia tahu tujuan kehidupan kita. Dia tahu bahwa kita akan menyahut panggilan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Contohnya Abraham. Abraham, bapa leluhur yang luar biasa. Kejadian 18-19, Tuhan pilih dia karena Tuhan berkata, aku kenal Abraham. Karena Tuhan kata, aku kenal Abraham, bahwa dia akan mengajarkan anak-anaknya tentang apa yang telah dia katakan kepada Abraham. Musa, suatu pemimpin, suatu nabi yang luar biasa. Musa sebenarnya menolak panggilan Tuhan. Katanya, oh Tuhan, saya ini seorang yang gagap. Tuhan, saya tidak pandai berkata-kata karena saya gagap. Biar Harunlah kau pakai. Harunlah yang kau kirim karena Harun dia pandai bercakap. Pandai berkata-kata. Dia tolak. Yeremia, Tuhan melawat Yeremia, dan Yeremia menolak panggilan Tuhan. Kata, Tuhan, saya tak boleh berkata-kata.
Karena saya orang muda. I am a youth. I cannot speak because I am a youth. Yang satu lagi Yunus, Jonah. Dia lari dari Tuhan saat Tuhan kata pergi ke Ninive. Dia lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan tetap panggil dia, berikan dia lagi peluang yang kedua dan kirim dia ke Ninive. Ya, kita lihat Petrus, Andrew, ya, Yakobus, Yohanes, murid-murid Yesus, penjala ikan. Yesus panggil mereka, ikutlah aku. Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan di sini kita lihat Maria yang seorang perawan yang muda. Tuhan memilih dia. Kenapa? Karena Tuhan kenal dia. Tuhan tahu apa isi hati dia. Walaupun dia begitu muda, tapi Tuhan tahu bahwa dia akan mentaati Tuhan. Dia akan menyahut panggilan Tuhan. Haleluya. Respon Maria kepada Tuhan, katanya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu membawa satu revolusi di dalam dunia dan di dalam sejarah manusia. Bukan saja di dalam dirinya. Kalau kita lihat, selidiki Maria, saat dia menyaut panggilan Tuhan, dia mengandungkan Yesus. Dia melahirkan Yesus. Sehingga Yesus membesar, sehingga Yesus memberitakan kerajaan Tuhan, sehingga Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit semula naik ke surga. Kehidupan Maria berubah, suatu perubahan yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi, suatu revolusi di dalam dunia dan sejarah manusia terjadi karena perkataan Maria menyahut panggilan Tuhan, berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya percaya saudara, di dalam Christmas ini, firman Tuhan malam ini menantang kita. Kalau kita sahut tantangan Tuhan ini dan undangan Tuhan untuk menerima Yesus dalam hidup kita, saya percaya hidup kita akan mengalami suatu transformasi yang besar, suatu revolusi yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan membawa suatu dampak yang luar biasa di sekeliling kita, saudara-saudara. Di dalam ayat 26 hingga 30, kita melihat lawatan malaikat Tuhan atau angelic visitation. Malaikat yang dikirim kepada Tuhan itu adalah Gabriel. Nama Gabriel itu bermaksud God is my strength, ataupun Allah adalah kekuatanku. Itu maksudnya Gabriel. Suatu nama yang luar biasa. Jadi ini juga sebagai suatu message kepada Maria. Seolah-olah begitu mustahil bagi dia untuk mengandungkan Yesus, melahirkan Yesus, seorang perawan yang muda. Tetapi Allah adalah kekuatan dia. Allah lah yang memampukan dia. Dan di ayat 27 katanya bahwa Maria ini dia bertunangan dengan Yusuf. Nah, luar biasa perkataan ini saudara, pertunangan. Karena pertunangan bagi orang Yahudi itu begitu berbeza sekali dengan pertunangan hari ini. Hari ini orang bertunang, mereka-mereka saja, atau ada yang memberitahu orang tuanya juga dan mereka bertunang. Tetapi kebanyakan orang hari ini dia bertunang dan dia karena sudah bertunang katanya, engkau saya punya, ya, aku milik engkau, engkau milik aku, jadi kita sudah bertunang, kita hidup sama-sama, kita tidur sama-sama lah. Ya, itu konsep manusia hari ini, itu pengertian manusia begitu bebas sekali. We live a loose life, ya. Sebelum hari perkawinan, pernikahan, mereka sudah tinggal sama-sama, ada yang sudah ada anak-anak sama-sama. Tapi masalah saja saudara. Tapi di dalam orang Yahudi, di mana itulah cara kita, standar kita untuk memasuki alam pernikahan, alam rumah tangga. Kita ikut, kalau kita ikut Alkitab, kita ikut urutan Alkitab, saudara, kita siap. Jadi saya mendorong bagi mereka yang belum kawin, yang belum nikah, saya mendorong Anda untuk ikut firman Tuhan. Ada 3 tahap, ya. Yang pertama dipanggil ketubah, karena di dalam tradisi orang Yahudi tidak ada tunang-tunang seperti hari ini, saudara. Di pertunangan orang Yahudi itu adalah seperti sudah naik meminang. Naik meminang, dia bawa
hantaran, dowry, dan mereka sign kontrak. Jadi sudah sign kontrak, mereka bertunangan, tapi mereka tidak tinggal sama-sama, mereka tidak hidup sama-sama, mereka menjaga diri mereka untuk tetap murni dan suci. Ini adalah kehidupan Maria dengan Yusuf. Mereka bertunangan tapi tidak tinggal sama-sama. Ya, mereka bertunangan tapi mereka tidak tinggal serumah. Hanya apabila ini dalam Yunani dipanggil atau di dalam tradisi orang Yahudi dipanggil ketubah, pertunangan, ketubah. Mereka sign kontrak, bawa hantaran, sign kontrak, ketubah, dan kita sudah bertunangan. Itu dianggap suami istri karena sudah sign kontrak, sudah ada legal kontrak. Dipanggil ketubah, tapi tidak tinggal sama-sama. Ya, hanya setelah waktunya sampai mereka akan kawin. Ya, mereka kawin untuk menjadi suami istri yang dipanggil cupa. Cupa itu adalah mereka bernikah, bukan bertunangan lagi, tapi bernikah menjadi suami istri yang tinggal serumah dan mengadakan hubungan yang intim atau sexual consummation. Itu adalah cupa. Alright, so pertama ketubah yaitu bertunang dengan legal contract. Kedua cupa, mereka sudah tinggal sama si suami atau si tunangnya. Sudah sampai waktu tunangnya itu laki-laki akan mengambil mempelainya itu untuk bawa dia pulang dan tinggal sama-sama, itu dipanggil cupa. Dan tahap yang ketiga adalah perayaan pernikahan atau wedding feast. Ya, panggil seluruh kampung, ya, mereka kawin. Ya, itu dipanggil wedding feast. So itu aturan dia. Kalau kita ikut peraturan Alkitab, kita akan selamat, saudara. Ya, kebanyakan hari ini, terutamanya orang-orang muda, mereka sudah agak menyedihkan kadang-kadang karena kebanyakan anak-anak muda hari ini dipimpin dengan nafsu, keinginan daging dan nafsu. Nah, itulah sebabnya dalam berita kita mendengar ada anak-anak muda lahir di toilet dan buang anaknya di toilet. Ya, ada yang buang anaknya di sungai, ada yang buang anaknya di semak-semak. Alright. Dan 1-2 hari lepas saya lihat dalam berita ada anak muda umur 14 tahun melahirkan di dalam kelas saat dia menduduki ujian. Ya, bayangkan dia duduk ujian, dia melahirkan di situ. Nah, itu sangat menyedihkan, saudara-saudara. Jadi kalau kita ikut firman Tuhan, kita pelihara kesucian hubungan dan juga pernikahan, masuk ke dalam alam rumah tangga akan menyelamatkan kita dengan berbagai masalah. Right. Jadi Maria mengalami lawatan ini saat dia bertunangan dengan Yusuf. Ya. Tapi mereka tidak tinggal sama-sama, tidak hidup sama-sama. Malaikat berkata kepada dia, engkau yang dikaruniai. Ayat 28. Ayat 30 katanya, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tuhan memilih dia. Ya, bukan karena dia special, tapi karena Tuhan mau memenuhi kehendaknya, misinya, God's will, divine will. Jadi dia memilih Maria. Seperti dia pilih hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi Tuhan yang lain. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31 hingga 33, kita melihat message yang disampaikan malaikat kepada Maria. Katanya ayat 31, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Begitu berat sekali misinya, begitu berat tanggung jawab yang diberikan kepada Maria. Karena Maria seorang yang sangat muda, 13-14 tahun. Maria juga dia seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Di dalam tradisi orang Yahudi, kalau di dalam zaman pertunangan itu karena belum tidur sama-sama, tinggal tidak sama-sama, kalau didapati dia mengandung, itu suatu masalah yang besar karena Maria boleh dihukum mati. Dilempari dengan batu sehingga mati. Itu adalah hukuman dia. Jadi berat sekali
apa yang diberikan Tuhan kepada Maria. Tetapi Tuhan menjelaskan kepada dia, ayat 32, katanya bayi itu yang dikandungkan akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sama dengan kita hari ini. Di dalam musim Christmas, saudara. Banyak orang merayakan Christmas karena hanya memerayakan, mau enjoy ya. Christmas sudah, jadi kita sediakan uang, kita beli ini, beli makan, jemput kawan, tetangga, apa semua. Kita enjoy dan setelah itu hidup seperti biasa, kembali seperti biasa. Tapi message ini saudara, biarlah membawa satu perubahan untuk memberikan kita tujuan kehidupan. Memberikan kita suatu matlamat yang baru. Sesuatu tujuan yang baru dalam hidup kita untuk masuk ke dalam tahun yang depan. Seolah-olah di dalam porsi Alkitab ini ayat 31 dan 33, Tuhan apa yang dia berikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan, mengandungkan dan melahirkan seorang anak dan menamakan dia Yesus. Karena dia akan menjadi besar dan semuanya itu. Seolah-olah Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini, di musim Christmas ini saudara, bahwa Anda akan mengandungkan Yesus. Maksudnya Anda akan menerima Yesus dan akan mengandungkan Yesus dan akan melahirkan Yesus di dalam kehidupan Anda yang akan membawa keselamatan, penebusan, transformasi, penerobosan di dalam kehidupan saudara-saudara. Itu yang akan terjadi. Walaupun mungkin berat. Karena kalau kita menerima Yesus, mengikuti Yesus, kita harus tahu akan apa risikonya. Ya, the risk, kita harus menghitung apa harga yang harus dibayar. Ya, Maria membayar harga. Maria rela berkata kepada Tuhan, jadilah padaku, walaupun mungkin aku akan dilempar batu untuk mati. Walaupun mungkin itu menjadi suatu kehinaan bagi tradisi orang Yahudi. Seorang perawan mengandung. Dia mengambil risiko dan membayar harga. Di dalam Christmas ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Relakah kita mau menerima Yesus dalam hidup kita? Membawa Yesus, mengandungkan Yesus, melahirkan Yesus dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami suatu revolusi di dalam kehidupan kita. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tuhan, bagaimana kehendakmu ini terjadi karena aku belum bersuami? Masakan seorang perawan yang tidak bersuami boleh mengandung? Mustahil Tuhan, mustahil. Mustahil. Tapi Tuhan mendorong Maria dari ayat 34 hingga 38. Ayat 35 berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Maria, ini bukan kemampuan manusia, ini bukan pekerjaan manusia. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ayat 35. Lagi yang kedua, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maria, ini bukan hasil hubungan manusia. Maria, ini bukan pekerjaan manusia. Tetapi ini adalah pekerjaan ilahi. Karena Roh Kudus yang akan datang ke atasmu, kuasa yang dari maha tinggi akan menaungi engkau. Dan engkau akan mengandungkan anak ini. Jadi katanya anak ini akan dipanggil anak Allah. Karena kuasa Roh Kudus dan kuasa maha tinggi menaungi Maria. Bukan itu saja, tapi Tuhan juga mendorong Maria lewat suatu konfirmasi yang lahiriah, a natural confirmation, ayat 36. Katanya, Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Ya, mungkin setelah Tuhan berkata, Roh Kudus turun ke atasmu, kuasa maha tinggi menaungi engkau, Maria belum paham lagi, belum mengerti lagi. Apa maksudnya ini? Tapi Tuhan memberitahukan dia, sanakmu, sepupumu Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Engkau boleh pergi cek. Ya.
Jadi waktu Maria mendengar itu, saya percaya Maria heran. Dia kaget. Hah? Elizabeth? Elizabeth yang sudah tua, Elizabeth yang mandul, yang tak boleh melahirkan. Wah, itu mustahil. Tapi Tuhan kata dia mengandung. Karena itu pekerjaan Tuhan. Ayat 37, Tuhan mengatakan kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk hidup kita berubah. Tiada mustahil. Untuk kita disembuhkan. Untuk kita dipulihkan. Untuk kita mengalami penerobosan. Untuk kita mengalami suatu berkat. Untuk hidup kita progres maju. Untuk hidup kita menjadi dewasa. Untuk hidup kita berubah di tahun hadapan. Tidak ada mustahil. Yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Ayat 39 hingga 45, Maria cepat-cepat naik ke pergunungan di tempat Elizabeth dari ayat 45. Jadi ayat 39 hingga 45. Dan dia melawat sepupunya Elizabeth. Dan ternyata apa yang dikatakan malaikat kepada dia benar, bahwa Elizabeth mengandung 6 bulan. Saat dia datang ke rumah Elizabeth, dia memberi salam. Dan bayi, yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan Elizabeth, melonjak-lonjak dengan sukacita karena Maria melawat mereka. Luar biasa saudara. Tapi dengar apa yang dikatakan oleh Elizabeth kepada Maria. Ayat 45 ada 2 perkara. Yang pertama, kata Elizabeth kepada Maria, berbahagialah ia yang telah percaya. Blessed is she who believed. Saudara, kalau Anda percaya pada musim Christmas ini, Anda percaya di hari Christmas ini, terima Yesus, percaya Yesus, menyerah kepada Yesus, bertobat, mengubahkan hidup Anda, ikut Yesus sepenuhnya dengan setia. Katanya, diberkati atau berbahagialah yang telah percaya. Berbahagia dalam bahasa Inggris, blessed is she who believe. Berbahagialah. Hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan penuh kebahagiaan, penuh sukacita setelah kita menerima Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 45, katanya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. There shall be a fulfillment of the things that God had told her. There shall be a confirmation, a performance of those things which were told her from the Lord. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita akan terlaksana. Yang kita doakan akan dikabulkan. Apa yang dijanjikan Tuhan akan dikabulkan. Saudara, firman Tuhan itu dia iya dan amin. Kita boleh mempercayai firman Tuhan. Kita boleh mengandalkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Untuk dia memberikan kita suatu hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh penerobosan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang penuh kemakmuran, hidup yang penuh sukacita. Tetapi saudara, kalau kita hidup sendiri, kita akan mengalami banyak kesusahan, banyak kesakitan. Saudara, jawaban kita adalah di sini. Saya berdoa dan mendorong Anda pada musim Christmas ini, terutamanya hari Christmas kita rayakan. Saudara, saya dorong Anda dan saya berdoa bahwa Anda akan menyahut kepada Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan, jadilah padaku. Lakukanlah kepadaku Tuhan apa yang kau mau lakukan. Kalau saya perlu bertobat, bertobat. Perlu berubah, berubah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jangan tunggu saudara-saudara. Haleluya. Kemarin saya terima berita suatu kematian. Kawan kami, istri dia meninggal. Hari ini saya menerima berita kematian. Hamba Tuhan, Dr. Chua Joiming meninggal. Setiap hari kita tengok berita, kita tengok news, tengok Facebook kita, berita-berita dalam Facebook. Meninggal, ada
accident, meninggal, meninggal. Saudara, tak perlu kita tunggu lama. Inilah waktunya. Inilah sebabnya kita merayakan Christmas. Christmas bukan hanya untuk kita merayakan pesta pora, mabuk-mabuk, enjoy, dan semuanya. Lebih daripada itu. Kalau kita merayakannya menurut apa yang Tuhan mau, hidup kita akan diberkati. Dan kita akan mengalami banyak sukacita. Kita akan selamat dari berbagai masalah. Saudara, sautlah panggilan Tuhan malam ini. Katakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya. Semoga Anda diberkati dan berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Mungkin malam ini sebelum Anda tidur, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara. Shalom, kita jumpa minggu depan. Amen.